Dalam satu riwayat, ruwiya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, kata Abi Hurairah qala, berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ini cerita masih bersangkutan dengan Rasulullah kepada anak tercinta yaitu Fatimah Az-Zahra. Berkelanjutan ceritanya. Kalau kemarin kan Siti Fatimah Az-Zahra bertanya kepada Rasulullah, kenapa perempuan-perempuan sedemikian itu disiksa sangat pedih ya Rasulullah, apa yang mereka perbuat waktu di dunianya. Nah sekarang Rasulullah ini yang menyabak kepada Siti Fatimah. Dakhala Rasulullah masuk data yaumin, pada satu hari nyabak Rasulullah ke rumah ala bnatihi kepada anaknya Fatimah Az-Zahra, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah memberikan ridha kepada Siti Fatimah Az-Zahra. Fawajadaha, dikala Rasulullah masuk ke rumahnya Siti Fatimah, dilihat Siti Fatimah lagi ngegiling fawajadat syair, lagi ngegiling gandum. Kalau kita mungkin lagi ngegiling padi, punya penggilingan yang modelnya kayak di rumah itu, yang kecil itu yang kalau diputar pakai batu diputar gitu. Kalau kita mungkin sini ditumbuk waktu belum ada mesin. Sekarang kan udah modern, udah ada mesin. Ya mesin penggilingan, pabrik penggilingan padi. Jadi Rasulullah menemukan anaknya yang tercinta Siti Fatimah Zahra sedang menggiling syair. Ya intinya mah lagi ngegiling padi lah buat makan. Ala roha, digilingnya di roha, penggilingan roha itu. Tetapi wayatabki, giling tapi sambil nangis. Kita menunggu ambil nangis gitu, mewek. Giling menggiling tapi mewek. Siti Fatimah ini, ya kita ngomongnya sama bini ya. Ini ada kaitannya nih sama yang model-model sekarang yang apa-apa serba instan, mesin cuci ya sekarang tuh, bener nggak? AC, kipas angin sekarang mah instan. Dulu mah laki kepanasan dikipasin. Nah ini biar mungkin ini salah satu penunjang hidup kesederhanaan. Jadi lagi ngegiling padi, ceritanya lagi ngegiling gandum. Beliau nangis Siti Fatimah, maka Rasulullah terheranlah. Faqala laha, Siti Fatimah bertanya, Rasulullah bertanyalah kepada Siti Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ya bakiki ya Fatimah. Ma ya bakiki ya Fatimah, apa yang membuat kau menangis dan bersedih wahai Siti Fatimah? Nih Rasulullah nanya. La abki, saya mah nggak nangis ya Rasul, itu keluar mata. La abki Allah laka ainan. La abki Allah laki ainan. Tidaklah Allah membuat kau bersedih wahai Siti Fatimah. Faqalat, dijawab. Sebab Siti Fatimah anak Rasulullah, nggak mungkin Allah membuat dia sedih. Pastinya Allah, kalau Allah itu dapat menghilangkan Siti Fatimah pasti kabar gembira, tapi ini mah nangis. Gitu. Nggak mungkin Allah itu kalau ngasih kabar buat dirimu Siti Fatimah kabar yang sedih, nggak mungkin, pasti kasih kabar gembira. Ini kamu nangis, kenapa ya Siti Fatimah? Faqalat, dijawab Siti Fatimah, ya abati. Itu baca abati itu ya bapakku, abati. Abah sama, abi, abah, abati, abata. Nah, itu bahasa Arab. Abati ya bapak saya maknanya, ay abi, bapak saya. Panggilan orang tua anak kepada orang tua kan abi, umi. Oh berarti kalau baba manggil bininya umi, berarti manggil bininya maknya dong, bukan. Tujuan seorang bapak manggil ke ibu itu pakai bahasa ibu, mama, papi. Itu intinya bahasa itu panggilan seorang suami kepada bininya, kepada istrinya pakai bahasa itu tujuannya ngajarin anak. Dan harus kita itu punya panggilan tertentu pribadi buat kita berdua.
Sebab nanti takutnya ada sifat, oh berarti kalau begitu bisa jihar itu. Kalau dalam ilmu fikih kan bab talak itu bisa jihar itu. Iya, jihar itu berarti menyamakan pundak ibu kepada pundak istri, kan bisa kalau diniatin jadi talak itu talak kinayah. Manggil umi berarti sama aja manggil emak gua. Apakah ini akan menjadi masalah? Enggak. Itu tujuan kita manggil istri umi, abi itu ngajarin anak supaya anak manggil emaknya tuh umi. Kita di depan atau bukan di depan anak, di kamar ke apa di mana sedang berdua, manggilnya harus ada kata-kata yang lain, jangan umi, yayang gitu. Asal jangan manggil nama aja. Ya. Tujuannya jadi manggil umi, abi, mama nggak masalah, tapi itu tadi tujuannya supaya ngajarin anak manggil orang tuanya itu umi. Umi itu bukan buat panggilan kita ke istri, bukan. Tujuan manggil umi itu ngajarin anak intinya, bukan panggilan kita ke istri. Panggilan kita ke istri harus ada bahasa yang lebih. Bahasanya bahasa privat, ini berdua aja. Itu. AA. Iya. Lah kalau mau di depan anak manggil AA. Lah ntar anaknya manggil AA, saya baba dipanggil AA, ribet urusan. Bener nggak? Iya. Manggil emaknya yayang. Lah ntar anaknya ngikutin yayang, ya elah. Janggal banget ya. Jadi tujuan manggil orang tua suami ke istri atau istri ke suami, manggil abi atau umi contohnya, itu tujuannya ngajarin anak. Nah, kita punya bahasa pribadi, bahasa kamus pribadi kita itu kalau manggil, kita dipanggil bini atau kita manggil bini. Ya, entar kalau lagi berdua manggilnya jangan umi kalau bisa, ya yang apa kayak bahasa-bahasa yang enak. Itu mah kan punya kamus sendiri, kamus masing-masing namanya itu mah, bukan kamus bahasa Indonesia. Ya, kalau ada yang bertanya ya begitu. Ya. Nah, Siti Fatimah nangis. Kemudian, ya abati, hai bapakku yang tercinta, abakani ajarurah, yang bikin saya nangis ini ya Rasul, batuk penggilingan berat banget, saya numbuk ngegiling gandum nih buat makan keluarga, beratnya saya, perempuan kayaknya ngegiling, kayaknya udah pokoknya mau capek aja. Jadi yang bikin nangis itu kena kecapean. Kayak perempuan nyuci 2 ember kecapean, kadang-kadang kan dia nangis secara nggak langsung, kecapean, nangis capek, bukan nangis apa-apa. Dan juga yang membuat beliau itu sampai nangis, wasulil bait, kesibukan rumah tangga, ngurusin anak, kan ada Hasan Husain, ya mandiin, nyuapin, insyaallah. Kalau lagi nangis mau jajan ribet banget, yang satu nangis, yang satu minta jajan, aduh. Jadi intinya istri itu capek ngurusin rumah tangga sampai nangis, Siti Fatimah, intinya begitu. Ini kan buat pelajaran buat seorang istri nih ya, diajarin. Nanti kita bakal ngambil pelajaran dari sini, hidup kesederhanaan itu luar biasa pahalanya. Ya, maka penjelasan Nabi nggak pakai ngomong panjang, nggak pakai nanya lagi, langsung Rasulullah tuh duduk indah di samping Siti Fatimah yang lagi ngegil. Kalau kita mah dulu lagi numbuk padi kali, tak tok numbuk padi, belum ada mesin kan, masih manual, belum ada mesin giling padi. Pakolat, berkata Siti Fatimah, kemudian Rasulullah duduk di sampingnya, lalu Siti Fatimah ngomong lagi, ya abati min fadlika, demi keutamaanmu, demi kemuliaanmu, bahasanya dari sifat kemuliaanmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pasti bakal menghormatimu ya Rasulullah karena kau sebagai Rasul. Tas'alu aliyan, coba tanya. Jadi Siti Fatimah itu luar biasa ya. Walaupun beliau sebagai putri tercintanya Nabi, sang Sayyidil Alamin, tetap sama suami dia nggak mau berkata-kata yang macam-macam. Sampai-sampai ini sifat wanita nih. Wanita tuh kalau nggak berani ngomong sama lakinya, pasti terkadang-kadang dia minta sampein sama orang tuanya. Kayak Siti Fatimah, ya Rasulullah, minta sama Sayyidina Ali, bahasa gitu sama laki saya, kalau bisa omongin antastaria li jariyah, tolong cari pembantu, bahasanya begitu, cariin pembantu
lita'ayunani, supaya dia lita'ayunani nolongin saya, bantuin saya ngurusin rumah tangga dan juga ngegiling gandum. Artinya apa? Supaya saya ringan jadi ngurusin rumah tangga, ada pembantu. Tapi dikala Siti Fatimah ngadu, curhat sama, intinya mah curhat sama bapaknya, supaya ntar bapaknya ngomongin ke Sinali. Padahal Siti Fatimah hak ngomong sama Sinali minta pembantu, hak. Istri itu hak minta keringanan rumah tangga, sebab itu kan kerjaan laki semua, segala nyapu, segala mandiin anak itu kerjaan laki. Tapi dia mau berbuat itu. Tapi kita kadang-kadang karena besar kepala, kita kadang-kadang nggak mandang ke situ. Kalau pengen ngomel sama bini tuh sewaya-waya aja ngomel, padahal dia nggak tahu kali anak berak yang nyebokin kita, ya dia yang nyebokin. Nah, setelah curhatan didengar Rasulullah, pada masamian Nabi kalamaha qoma, nggak lama Rasulullah langsung berdiri. Kemana? Ila roha, dipegang tuh yang namanya penggilingan gandum sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa akhadha syair, diambil syair gandum tersebut dengan tangannya al-mubarakah, dengan tangan Nabi yang berkah itu, asy-syarifah, tangan yang mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan yang begitu mulia. Wa wada'a fi raha, kemudian ditaruhlah gandum itu di atas roha. Di roha tersebut waqala, Rasul cuma ngomong gini, bismillahirrahmanirrahim. Padarat, muter sendiri itu. Penggilingan numbuk sendiri, nggak ada yang numbukin. Siti Fatimah ngeliatin aja, ya Allah. Kata Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, padarat, nggak lama itu gilingan muter sendiri. Ya kayak ada setrumnya, muter sendiri, kayak jadi modern jadinya. Wahda muter sendiri biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang baca bismillah, dipegang roh, bismillahirrahmanirrahim, muter. Kita baca bismillah 100 kali kagak muter-muter. Lah ya beda kita mah, ini mah mujizat. Ini mah mujizat. Enggak ada yang punya ini mah. Rasulullah mah bismillahirrahmanirrahim. Itu kayak ada setrumnya, padahal dulu belum ada listrik. Muter sendiri itu mesin penggilingan. Penggilingan padi, penggilingan gandum. Fasara ya'utula asyair. Maka jadilah yang namanya syair tersebut ditumpahkan kalau bahasa Yahudi itu maksud ditumpahin lah, maksud ditaruh ke lubangnya atau ke apanya gitu supaya tergiling. Biadil mubarak, dengan tangan sendirinya Rasulullah yang berkah itu. Jadi tangan Rasulullah itu berkah, mulia. Ya. Jadi Rasulullah mah kalau megang apa-apa jadi berkah. Rasulullah umpama megang kopi, itu kopi mau dicauk sampai 100 orang tuh kopi nggak bakal kurang-kurang, segitu aja berkah tangan Rasulullah itu. Nah itu penggilingan dipegang, baca bismillah, muter sendiri. Wa tusabbihullah ta'ala bilugatil mukhtalifatin atta faragus syair. Itu penggilingan muter sendiri, ngegiling gandum sambil zikir, itu penggilingan dengan bahasanya masing-masing. Kalau kata kita mas kayak orang tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa manusianya, ini karena bahasanya bahasa batu, sambil tasbih sampai selesai itu digiling gandum, sampai selesai itu digiling gandum. Faqala Nabi li roha, lalu Rasulullah berkata kepada roha, Rasulullah bicara kepada batu itu, batu penggilingan gandum, iskin, diam, iskini, diam, berhentilah bahasanya. Udah jadi gandumnya, bismillah, dengan izin Allah. Pasakanat, diam batunya, diam. Batu itu yang nggak punya akal, yang benda mati, hidup. Wanatokot, abis diam dia ngomong tuh batu, biidznillah, dengan izin Allah pula, alladzi antaka kulli syai'in, yang membuat segala sesuatu pun bisa bicara. Allah yang punya kekuatan. Faqalat, itu batu ngomong bilisanin fasihin arabiyyin, dengan bahasa Arab dengan fasih. Batu ngomong dengan Rasulullah. Apa kata si batu? Ya Rasulullah, walladzi ba'asa bil haqqin nabiyyan wa rasulan, demi Allah yang telah mengutusmu sebagai rasul dan sebagai nabi. Lau amartani an athana syairal masyriq wal maghrib latahantuhu kullah. Kalau kau memerintah untuk aku menggiling
gandum dari ujung timur sampai ujung barat akan kugiling rata semua kalau kau perintah ya Rasulullah. Begitu hebatnya Rasulullah. Batu dipegang bicara, batu dipegang bergerak, batu dipegang diem, bisa diperintah benda mati. Maka benar kalau kata syair daripada Syekh Nawawi, ada kelebihan Rasulullah punya 10 kelebihan. Salah satunya tadi ya walam tahrab, artinya di situ walam tahrab, apabila ada binatang liar pas-pasan dengan Rasulullah itu nggak kabur. Burung emprit di jalanan, Rasulullah lewat, tenang dia memakan aja, nggak kabur. Nggak kabur. Jadi benar-benar rahmatul amin, membuat tenang alam Rasulullah itu. Binatang liar aja nggak kabur. Iya, Rasulullah lagi jalan, aprogan umpama ama apa yang takut sama manusia, burung kayak apa kayak, nggak kabur, anteng aja cuma di situ nangkring makan. Nah kalau kita kabur, itu kelebihan Rasulullah. Nah ini apa yang kita ambil dari pelajaran sini? Wa ini sami'atu fi kitabillah, kata si batu, saya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alikum nara wa quduhan nas wal ijara 'alayya malaikatun giladun shidadul la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6. Setelah itu bagaimana kata Rasul? Fakhaffat, diamlah si batu, tenang bahasanya, sunyi. Ya Rasulullah, berbisik-bisik mungkin kepada Rasulullah, an akuna minal ijara lati yadkhulun nar. Dia bisik-bisik sama Rasulullah, takut kan dia baca ayat ini, maksudnya nih dia lagi berdoa buat dirinya, tuh batu lagi ngarepin dirinya. Ini mumpung yang dia ngomong sama Rasul nih, mumpung sama Rasul ngomongnya nih. Ini batu aja apa minta syafaat sama Rasul. Ya Rasulullah, ngomongnya dipelanin. Fakhibtu, saya takut ya Rasulullah, ya Rasulullah. Fakhibtu ya Rasulullah, saya takut ya Rasulullah, an akuna, saya ini minal ijara lati yadkhulun nar. Takutnya saya salah satu batu yang untuk membakar ahli neraka. Itu batu sampai nggak mau, saya takut ya Rasulullah. Itu batu kan di sini kan dia baca ayatnya, kata si batu itu waquduhan wal hijaru 'alaiha. Tuh waquduhan, bahan bakar api neraka itu annasu, ya manusia sendiri, wal hijaru, dan batu-batu. Dia termasuk batu kan, merasa. Maka di situ dia merasa, ya Rasul, saya takut kalau saya nanti salah satu dijadikan pembakar daripada bahan bakar daripada api neraka. Batu minta syafaat sama Rasulullah. Rasulullah ngomong begini, faqala Nabi, dijawab Nabi, tenang, absyiri, bergembiralah kamu, fa innaki minal ijarah qasrul Fatimah, kau itu nanti akan jadi salah satu bataknya gedung istana Siti Fatimah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, luar biasa. Jadi itu batu penggilingannya terjadi batu permatanya, salah satu batu batanya istananya daripada Siti Fatimah Zahra di surga, fil jannah, di surga. Batu minta syafaat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inda dalika, setelah Rasul ngomong gitu, pariat, gembira itu batu. Gembira. Ya Rasulullah mah tahu tuh batu gembira dia. Wastabsyarat wasakanat, setelah gembira dia tersenyum, diam batu, tenang, anteng. Udah doain sama Rasulullah, lu nanti bakal jadi salah satu batu batanya istananya Siti Fatimah Zahra di surga. Faqala Nabi, baru Rasulullah nasihatin Siti Fatimah, neng sini neng, kalau kata kita mah, nah sini nak, libnati Fatimah lau sya'a, kalau Allah menginginkan ya Fatimah, la tuhannat lakarrahah, maka batu ini penggilingan akan menggiling laki untukmu, ya. Batu penggilingannya akan menjadikan batu gilingan gandummu, wahdahu, dengan sendirinya. Artinya mungkin bahasanya begini, ente tinggal ngomong giling, ya, begitu bahasanya. Udah diizinin sama Rasulullah tuh batu. Tapi kata Rasulullah, tapi ada tapinya nih. Nah di sini baru pelajarannya. Walakin aradallahu taala ayaktu balakil asanat. Tetapi Allah nggak mengharapkan itu. Yang Allah harapkan pada dirimu ya Fatimah, Allah menginginkan kamu itu selalu untuk banyak-banyak berbuat baik.
wa yukaffir laka sayiat, dan Allah menginginkan apapun yang kau perbuat menjadi kiparat dosa-dosamu. Bahkan wa yarfa'u laka darajat, apapun yang hal yang kau perbuat dalam rumah tangga itu akan meninggikan derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Perempuan mau capek, nggak mau instan ngurusin rumah tangga, peras keringat banting tulang, itu akan menjadikan hasanat buatnya, dan juga akan menjadikan kiparat buatnya, dan akan menjadikan rofiat buatnya. Ini kalau perempuan sadar diri, berarti ya hitung-hitungannya begini, orang yang nyuci pakai mesin cuci aman yang pakai penggilesan, pahalanya banyakkan penggilesan. Intinya begitu. Jadi intinya Rasulullah mengajak kepada kaum Hawa, jangan terlalu instan segala-gala ngurusin. Kalau bisa yang manual, tujuannya supaya itu segala peras keringat banting tulangnya jadi hitungan. Tujuannya seperti itu ajarannya seperti itu. Jadi diajarkan kesederhanaan. Sebetulnya kalau Rasulullah pengen ngomong, Ali cari pembantu buat bantuin Siti Fatimah, ya bisa aja. Cuman pahalanya ntar nggak kebagi semua, dikerjain sama setengah orang. Tujuannya seperti itu. Ya Fatimah yu mamratin ta'anat li jaujiha. Baru Rasulullah ngomong, wahai Fatimah, ini nasihat-nasihat untuk istri nih. Nih kan nanti kalau kita punya anak cewek pengen kawin, nah ini nasihatnya, pakai ini. Ya Fatimah, hai Fatimah, ayu mamratin, di mana saja perempuan ta'anat, dia tumbuk gandum buat makan suaminya, li jaujiha wa auladiha, untuk makan keluarga suami dan anaknya. Dia bikin sayur nyayur, nggak beli di warteg yang tinggal makan. Dia nggak beli di di Padang, tinggal nyendok, tinggal makan. Tapi dia usaha sendiri dengan cara dia masak sendiri. Intinya semua dia kerjain sendiri, dari mulai numbuk bawang sampai ngiris cabai kerjain sendiri. Dia nggak beli di warteg, dia nggak beli di Padang, atau dia gak beli di restoran siap saji bahasanya. Tapi semua itu lalaukan, semuanya dikerjain sendiri, sampai tetek bengeknya, sampai sambal goangnya dia numbuk sendiri. Illa kata Allah, kata Rasulullah, maka tidaklah bagi itu perempuan kecuali Allah akan tulis baginya bikuli habbatin, dari setiap biji, ibarat kata gandum itu ada berapa biji yang dia tumbuk, min komhin, dari gandum hasanatan, satu biji satu kebaikan. Ada berapa ratus padi yang dia giling, berapa padi yang dia tumbuk yang jadi beras. Umpama seraup, ada berapa biji tuh seraup, itu nama kita, itu satu biji satu kebaikan. Oh, itu baru numbuknya, belum matanginnya, belum ngadoninnya, belum ngipasinnya biar adem. Oh, sekarang kan instan, bener nggak? Masukin langsung ke pemanas, jadi beres. Dulu mah enggak, orang rumah pakai dibawa dulu, dibakul, dicuci, dibersihin, diguyur berapa kali, diayak baru pertama diayak dulu ya, ditampah, dibuang gabahnya. Masya Allah, itu orang dulu bener, dulu mah orang dulu palanya gedean itu. Dari mulai nampah lama itu, menunggu mau makan nasi aja lama. Sekarang mah enggak, tinggal instan, apalagi ada Shopee sekarang mah, apalagi ada Grab Food, ya kan? Oh, instan sekarang mah, Masya Allah. Laki makan apa nih? Grab Food. Ah, itu mah nggak ada pahalanya, itu mah nggak ada pahalanya, pala sinyal doang, pala pulsa doang itu mah. Ada. Setiap satu biji, cabai bijinya berapa biji, yang jairis berapa biji, bawang yang jairis berapa biji, ya kan? Belum lagi masak kepercikan apa segala minyak panas, Masya Allah. Itu Masya Allah. Ini kata Rasulullah itu warafa'ala darajat, dan setiap satu biji itu akan meninggikan derajatnya. Bayangin kalau dia masak itu satu hari buat anak 3 sama laki 1 sama dia sendiri, udah berapa liter yang dia masak? 1 liter umpama, hitung berapa biji, segitu banyak derajat tinggi, dan tinggikan segitu banyaknya beras, hitungan biji ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkah. Makanya kalau orang tua dulu mah berkah. Bayangin coba, itu baru beras doangan, belum segala cabai bawang yang dia tumbuk, pedas mata, pegel tangan.
Sekarang mah ada GrabFood, tinggal telepon doang jadi. Oh pahalanya sama Allah. Wah ya Fatimah, dinasehatin lagi ya Fatimah. Jadi intinya begini ya, Siti Fatimah, Allah tuh sayang padamu. Kau begini tuh karena Allah sayang, supaya kau begini tuh hitungannya lebih besar daripada yang lain, daripada yang instan-instan. Ya. Wa ya Fatimah, Fatimah ayu mamratin narakat inda tahniha. Tuh, dihitung lagi nih, itu baru gandumnya, hitungan gandum. Yang kalau dia masak 1 liter, tinggal hitung berapa biji itu 1 liter beras. Setelah itu kata Rasulullah, wahai Fatimah, ada lagi hitungannya ya Fatimah, ayu mamratin, di mana perempuan arakot netes keringatnya. Ngapain indah ini ya? Itu tadi lagi bikin adonan, lagi numbuk apa? Numbuk ini, numbuk gandum, numbuk padi. Ila ja'ala Allah Ta'ala, tujuan dia itu untuk makan suaminya dan anaknya. Maka ila ja'ala bainaha wa bainan nasabahan khannadik. Bayangin, perempuan yang model begini nanti di akhirat akan Allah jauhkan dirinya daripada api neraka, jeratan api neraka sebanyak 7 handak. Ya intinya mah itu dia terbebas dari api neraka. 7 handak itu ya parit. Iya. Kali 7 kali berarti kan jauh hitungannya. Allah, itu luar biasanya. Ya. Nah, ya engkregan mah nggak apa-apa gitu. Abang mah Neng bukannya kagak bisa beli mesin cuci Neng, begitu bahasanya. Umpama ini mah barusan ngaji, kenapa pinggelesan itu bakal jadi saksi Neng. lebih capek kau melakukan pekerjaan rumah tangga, itu akan lebih meninggikan derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil dibuat jaga diri. Ya nggak apa-apa, tapi tujuannya karena Allah, jangan buat bela diri. Iya, kan sekarang mah zaman sibuk. Ya, mau arisan buru-buru kan, kalau nyuci mah kan pakai mesin cuci gampang, ya tinggal juga jadi beres ya kan. Ya tapi bisa aja kita buat alasan ini. Abang mah bukannya kagak mau beliin Neng. Abang mah demen kalau Neng nyuci ngapa? Palanya gede Neng. Gitu. Ya kalau kata bini makan tuh pahala. Iya, di dunia mah nggak berasa pahala, ntar di akhirat baru berasa. Ila ja'alallahu baina tuh, bayangin coba, masyaallah. Ya, keringatnya jadi tameng dia untuk tidak terjilat api neraka. Padi yang sebanyak biji gandum yang dia tumbuk, sebanyak itu pula Allah angkat derajatnya, dan sebanyak pula itu Allah tambah kebaikannya. Jadi benar ya, kalau orang rumah berkah, kenapa? Pagi-pagi dia makan udah ngayak beras. Itu ayakan beras 1 nampan berapa biji tuh kalau dihitung beras per biji. Itu udah berkah buat dia. Pagi-pagi aja dia mau udah nyari berkah. Udah nyari hasanat, udah nyari pahala, udah ngapusi dosa dia mah. Enggak panggang tasbih, dia megang beras aja, udah ngayak beras aja tuh udah ngabisin dosa. Orang tua mau berkah begitu kali ya. Pantes. Wa ya Fatimah ayu mamratin dana tus auladiha. Wahai Fatimah, apabila kau mandiin tuh anak, kau sampoin palanya atau kau minyakin palanya, ya wasaraat disisirin, wa ghasalat siyabahum, kau cuci bajunya, ila kata Allah, kecuali akan Allah berikan ganjaran bagi itu perempuan ajruman at'ama al-fajai wa kas al-fa'aryan berurian. Artinya apa? Allah akan berikan ganjaran pahala sebesar orang yang memberi makan orang kelaparan 1000 orang, dan pahala sebanyak pahala orang yang memberi pakaian orang yang nggak punya pakaian. Berarti orang tua dulu mah ya udah mandiin anak pagi-pagi, dia mah udah sedekah sama 1000 orang kelaparan ngasih makan. 1000 orang disediain makan, pahalanya sama dia lagi mandiin anak, nyisirin, minyakin rambutnya, nyampoin rambutnya. Perempuan pahalanya luar biasa. Ya, nyuciin pakaiannya, dia mau udah sibuk nyuciin bekas nya, bekas kencingnya tuh bini-bini di rumah istri. Pahalanya dia mau udah sedekah, ngasih makan 1000 orang, ngasih makan 1000 orang sama ngasih baju 1000 orang.
Wa ya Fatimah ayu mamratin manat ajat tajiraniha ila ma'na Allah ta'ala an syurbil min audil kausar yaumal qiyamah. Wahai Fatimah, ingat, perempuan itu jangan sekali-kali mencegah hajat daripada tetangganya. Artinya hajat tetangga kepada umpama minjem apalah gitu, umpama atau minjem coet atau ngapa gitu, jangan sekali-kali kau halang-halangi dia. Maka dikala kau menghalangi dia, kau akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum air telaga Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan wahai Fatimah, afdalu min dzalik kulli. Tadi kan kita udah ngomong itu banyak ya masalahnya. Dari semua itu yang lebih utama ridha zauj, yaitu ridhonya suami. Kembali intinya maka ridho suami itu yang paling dasar banget mah. Ya. Walau kana jauh juga ghairu radin anka ma kunti ad'u laki ama ta'lamina ya Fatimah anna ridha zauj min ridallah ta'ala wa sukti min suktillahi ta'ala. Itu benar kata Rasulullah. Wahai Fatimah, dari semua itu keutamaan seorang perempuan dalam rumah tangga begitu luar biasa pahala yang Allah berikan, tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding ridho daripada suami. Itu yang paling harus yang utama kau cari, itu ridho daripada suami. Ya. Kemudian apakah kau nggak tahu wahai Siti Fatimah, ana ridho zauj, bahwasanya keridhoan suami itu adalah ridhonya Allah, dan bencinya suami adalah bencinya Allah. Berarti benar ya, surganya suami di telapak kaki ibunya, surganya istri ada di bawah telapak kaki suaminya. Ini dia omongan Rasulullah sama Siti Fatimah. Dan banyak lagi keutamaan perempuan ya, dari mulai dia beranak, dari mana dia bunting, hamil sampai 9 bulan, itu Allah nggak tinggal diam sampai ntar dia pas beranak itu sakitnya juga Allah nggak tinggal, ada hitungannya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah masih banyak nasihat Rasulullah. Ini sebagai penutup mungkin nasihat itu daripada pasal kedua. Ya, pasal kedua. Nanti insya Allah penutupnya mungkin Sabtu depan baru kita hatamin pasal kedua. Insya Allah. Yang masih ruang lingkupnya nasihat Rasulullah sama Siti Fatimah. Jadi kesimpulannya tadi kalau kita ngambil kesimpulan, begitu banyak pahala, gudangnya pahala, markasnya pahala di rumah tangga itu buat istri, luar biasa banyaknya. Tadi kita udah lihat sedikit nasihat Rasulullah kepada Siti Fatimah, begitu luar biasa ya. Tetapi dari semua hal ibadah itu yang luar biasa Allah berikan kepada seorang perempuan, tetap kamu harus mengutamakan ridhonya daripada suamimu. Karena apa? Tadi ridhonya Allah adalah ridhonya suami adalah ridhonya Allah, bencinya suami adalah kebencian Allah padamu. Jadi intinya cari ridho suami itu yang paling utama, yang paling utama. Ya walaupun umpama mesin cuci juga dia nyuci, kalau ridho suami lebih itu bisa jadi lebih, nilai lebih juga buat dia. Iya, bisa ada nilai lebih juga buat dia. Ya, intinya mah ridho lah, intinya ridho. Ya, hidup kesederhanaan ya luar biasa ya. Buat seorang perempuan itu yang masak dari mulai jangkiri cabai itu kita anggap biasa aja, itu pekerjaan rumah tangga biasa. Itu ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti gandum itu, sebanyak bijinya gandum itu hitungan pahala yang Allah berikan. Itu luar biasa. Jadi perempuan mah nggak usah perang di medan tempur, bawa senjata, jihad fisabilillah, cukup laki aja. Perempuan memasak aja di rumah, itu juga jihad fisabilillah. Megang samsim, megang cewek, itu jihad fisabilillah. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti masih ada nasihatnya sebagai penutup nanti. Baru nanti kita pasal ketiga. Itu pasal ketiga kalau nggak salah, keutamaan sholat perempuan di rumah dan keutamaan sholat laki-laki jadi pasal ketiga ini sholat perempuan dalam rumah
annahu wa annahu afdhu min sholati fi masjid man nabi, dan juga tentang keutamaan perempuan sholat di masjid yang imamnya nabi. Ini mungkin ceritanya lagi perempuan-perempuan zaman nabi gitu bahasanya. Kalau sekarang udah nggak ada nabi, mungkin adanya ulama. Bagaimana, nanti kan ada pertanyaan begitu, sholat perempuan lebih utama di rumah, lalu bagaimana kalau sholat di masjid Istiqlal, imamnya umpama ada yai ano, ulama ano, gimana? Apakah lebih utama di rumah juga atau bagaimana? Nah, tentu pasal urusan ibadah ini mah, nanti pasal ketiga mah urusan ibadah perempuan sholatnya, wabil khusus sholatnya. Nanti terakhir baru itu tentang masalah apa, hikayat-hikayat, salah satunya khotimah, hikayat-hikayat tentang keutamaan perempuan solehah, salah satunya perempuan pencinta muhibbin kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti apa yang dapat keutamaan dari cinta itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.